Halo semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Tarian Pedang Kematian. Kita masuk di part 54. Di awal video ini, di tengah keheningan malam yang bercampur dengan ketegangan, Sohan yang masih berdiri menekankan, "Bagi kalian yang takut, silakan pergi." Seketika itu juga, para peting yang melingkapi unggunnya sontak menatap tajam ke arah Sohan. Bersamaan dengan hal itu, muncul sekelompok anggota Paksion Ortodoks yang langsung berlutut tepat di depan Sohan sembari mengatakan, "Kami akan tetap bersama dengan Anda, pemimpin aliansi. Paksion Ortodoks Sikuan akan berada di barisan depan dalam pertempuran balas dendam ini." Mendengar pernyataan mereka, dan Cheonyu dan juga Mak Igyo langsung menatap tajam ke arah mereka, di mana mereka berpikir, jika itu Paksion Ortodoks Sikuan, apa mungkin itu mereka yang dipimpin oleh Jujawi? Kemudian Sohan pun tersenyum menatap ke arah mereka mengatakan, ia sendiri yang akan mengkomando mereka. Perkataannya pun langsung dijawab serentak oleh mereka. "Kami akan berusaha yang terbaik, dan tolonglah perintahkan Paksik Ortodoks Gwangyuan untuk pergi. Kita tidak ingin bertampur bersama orang-orang ini." Tentu saja, perkataan mereka langsung membuat para pimpinan di sana mengenyitkan alisnya. Meski begitu, Sohan tersenyum mengatakan, itu poin yang bagus. Orang-orang yang gemetar ketakutan terhadap pertempuran tidak pantas menyebut diri mereka sendiri sebagai bagian dari Paksion Ortodok. Hanya orang-orang yang merupakan Ortodok saja yang boleh ada di sini. Mendengar hal itu, seketika itu juga para pimpinan di sana berdiri, di mana mereka semua memikirkan hal yang sama. Jika Sohan pikir dia setara dengan Peace King, dan mereka akan melihat kemampuannya saat melawannya nanti. Setelah mereka semua berdiri, mereka semua serentak mengatakan, "Kami tetap di sini juga." Sohan pun melirik mereka menekankan, dirinya lah yang akan melawan sang Peace King. Jadi kalian tak perlu takut terhadap siapapun selain dirinya. Kalian akan melihat bahwa ia benar setelah mereka sampai di dalam klan Baili. Seketika itu juga, mata mereka menyorot tajam ke arah Sohan, seakan tak percaya dengan kepercayaan dirinya. Beberapa hari kemudian, Sohan terlihat tengah berjalan dengan santai di sebuah jalan yang menuju ke kediaman klan Baili. Meskipun para warga di sana yang merasa aneh terus saja menatapnya, Sohan sendiri tak mengindahkan tatapan mereka, hingga ia pun tiba di depan pintu masuk klan Baili. Sohan pun bertanya pada dua penjaga di sana, apakah ini kediaman klan Baili? Tentu saja pertanyaannya itu membuat kedua penjaga di sana merasa heran. Apa Sohan tidak mengenali klan Baili? Apakah Sohan bukan berasal dari sekitar sini? Seorang penjaga pun mengatakan, jika Sohan mending kembali saja. Klan Baili sedang tidak menerima murid untuk saat ini, karena adanya suatu urusan. Sohan kembali bertanya, "Urusan? Urusan apa?" Penjaga itu menekankan, urusan untuk menaklukkan Blade Demon Jin Sohan dari Paksion Ortodok Chang'an. Oleh karena itu, berhentilah mengganggu mereka dan pergilah dari sana. Namun, di saat Sohan menghela napasnya karena ia dijuluki dengan sebutan Blade Demon, penjaga satunya tiba-tiba saja tertarik dengan pedang ganda di punggung Sohan, yang buatnya seketika tersadar jika orang yang ada di depannya ini adalah orang yang harus mereka taklukkan. Namun, sebelum penjaga itu bisa mengatakan sesuatu, Sohan langsung menerobos masuk yang membuat gerbangnya hancur berkeping-keping, bahkan menerbangkan kedua penjaga itu. Tentu saja, keributan keras tersebut langsung memancing anggota klan Baili lainnya yang tengah berlatih di halaman kediamannya. Dikala mereka menatap ke arah gerbang utama yang hancur, dari kepulan debu yang mengepul berterbangan, mereka bisa melihat sosok seorang pria dengan pedang ganda di punggungnya, yang membuat mereka semua bertanya-tanya, siapa gerangan yang berani mengusik kediaman klan Baili mereka. Di tengah rasa penasaran mereka, si penjaga yang tadi terlempar berteriak, jikalau pemuda ini adalah Jin Sohan, yang sontak membuat mereka semua terkejut. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, Sohan langsung menyerang mereka menggunakan tebasan Blade Ki, hingga mereka semua hanya bisa bertahan untuk menghalangi Blade Ki tersebut. Sayangnya, tubuh mereka tak bisa menahan serangan Blade Ki-nya, hingga anggota tubuh mereka pun terpotong seketika. Tentu saja, teriakan kesakitan mereka semakin memancing anggota klan Baili yang lain. Bahkan, ada anggota klan Baili yang membunyikan lonceng, memanggil bala bantuan sembari berteriak. Kediaman mereka telah diserang.
Saat itu, alih-alih merasa panik karena anggota klan Bailey akan mengepungnya, Sohan malah mengumpat kesal ketika melihat bangunan kediaman klan Bailey yang terlihat begitu mewah. Kemudian, tak butuh waktu lama bagi anggota klan Bailey untuk tiba di sana. Meski begitu, Sohan langsung menyambut mereka dengan menerjang lebih dulu, di mana Sohan masuk ke tengah-tengah mereka, memancing mereka untuk semakin mendekat. Dan dengan satu tebasannya, Sohan memutar tubuhnya, menebaskan pedangnya yang menyapu anggota klan Bailey di sekitarnya. Seketika itu juga, halaman depan kediaman klan Bailey dibanjiri dengan darah, yang membuat anggota klan Bailey yang masih tersisa merasa ragu untuk maju menghadapinya. Di depan anggota klan Bailey yang terdiam tegang, Sohan mengatakan, "Beritahu patriark kalian bahwa Jin Sohan dari Chang'an telah datang untuk balas dendam." Tentu saja, perkataan Sohan membuat mereka semua langsung memenang satu sama lain. Tak berselang lama, terdengar sebuah suara yang bergema, diikuti munculnya Sang Peace King. Serangan dari faksi ortodoks sudah datang ya. Melihat kedatangannya, Sohan pun tersenyum meliriknya, karena akhirnya Sang Peace King, Bailey Mugyo, menunjukkan dirinya. Kini, setelah melihat para anggota klannya yang telah menjadi korban keganasan Sohan, bersamaan dengan darahnya yang mendidih, Bailey Mugyo mengatakan, menerobos masuk ke klan Bailey seorang diri dan melakukan semua ini. Rumor yang mengatakan bahwa kau adalah bajingan gila sepertinya benar. Mendengar perkataannya, Sohan pun menyimpan kembali pedang gandanya, lalu memberikan kehormatnya membalas. "Juniormu, Jin Sohan," menyapa Sang Peace King. Tentu saja, tingkah Sohan yang seperti itu membuat anggota klan Bailey yang lain merasa kebingungan. Kenapa Sohan malah menunjukkan rasa hormatnya sekarang? Meski begitu, Bailey Mugyo tersenyum menerima hormatnya. "Ya, tapi kau terlihat terlalu percaya diri untuk seorang yang datang untuk mati. Apa kau membawa master-mastermu atau semacamnya?" Sohan pun menyangkalnya. "Master-masterku? Kenapa aku harus mengganggu mereka hanya untuk mengatasi sampah faksi ortodoks sepertimu? Aku kemari untuk membalas dendam apa yang telah dialami oleh para bawahanku. Jika kau seorang pria, beritahu semua bawahanmu untuk Enya, dan kita akan bertarung berdua saja." Mendengar hal itu, Bailey Mugyo pun terkekeh. "Dasar kau serangga faksi ortodoks. Kau kira ajakan seperti itu akan mempan terhadapku?" Tepat setelah mengatakan itu, Bailey Mugyo langsung menyerang Sohan dengan menggunakan teknik tinjunya. Tentu saja, Sohan pun tak hanya tinggal diam. Ia langsung melompat untuk menghindarinya, lalu bergerak masuk ke dalam barisan anggota klan Bailey di belakangnya, di mana ia memotong siapapun yang menghalanginya. Seakan menantang Bailey Mugyo, apa yang akan dilakukannya jika Sohan melakukan itu? Sohan pun tersenyum ke arahnya, lalu melesatkan beberapa sword ki sekaligus. Tentu saja, Bailey Mugyo langsung menangkisnya dengan mudah, hingga salah satu bangunannya hancur karena sword ki yang ditangkisnya. Meski begitu, Bailey Mugyo tiba-tiba saja dikejutkan ketika melihat Sohan yang melompat melarikan diri dari sana. Seketika itu juga, Bailey Mugyo berteriak, "Apa yang kalian semua lakukan? Kejar dia, bodoh!" Mendengar perintahnya, mereka semua pun langsung berlari keluar mengejar Sohan. Diikuti Bailey Mugyo yang terakhir bergerak sembari bergumam, "Jin Sohan, sungguh menarik. Akan kubuat kematianmu semenyakitkan mungkin." Namun tanpa ia sadari, ketika dirinya pergi mengejar Sohan dan meninggalkan kediamannya, kelompok kecil faksi ortodoks Sikuan yang telah menunggu momen itu, dengan menggendong sebuah gentong di punggungnya, langsung bergerak memasuki kediamannya. Mereka hanya punya satu tujuan. Setelah Peace King meninggalkan tempatnya, mereka harus menghancurkan klan Bailey itu sendiri. Kita beralih kembali pada Sohan yang tengah memancing anggota klan Bailey untuk mengejarnya. Pada saat itu, Sohan dengan sengaja menggunakan jalan utama yang membuat anggota klan Bailey tak mempedulikan para warga di sana. Meski mereka terhempas atau terluka karena terserempet oleh pengejarannya. Melihat hal itu, Sohan pun tersenyum puas. Teruslah mengejarnya seperti itu. Akan ia tunjukkan pada mereka seperti apa balas dendam ala faksi ortodoks itu. Sementara itu, para pimpinan faksi ortodoks bawahan Sohan tengah bersiap di posisinya masing-masing. Ada yang menyamar sebagai pejalan kaki, pembeli bakmi, dan juga seorang kuli. Dan ketika mereka melihat Sohan yang menuju ke arah mereka semua langsung teringat dengan perkataan Sohan, di mana mereka adalah faksi ortodoks. Mereka mengacungkan faksi ortodoks
dengan metode yang cuma digunakan oleh Paksi Unorthodox. Seketika itu juga mereka bersiap dan langsung beraksi mengurangi para anggota klan Bali yang tengah mengejar Sohan tanpa anggota klan Bali sadari sendiri sama sekali. Mulai dari yang menyamar sebagai pejalan kaki, diikuti blokiran yang menyamar sebagai kuli, dan diakhiri dengan yang menyamar sebagai pembeli bakmi. Tanpa menyadari anggota yang telah berkurang, para anggota klan Bali terus saja mengejar Sohan yang masuk ke sebuah bangunan. Dan karena Sohan masuk ke jendela lantai atas bangunannya, para anggota klan Bailey pun memutuskan untuk berpencar untuk mengejarnya, di mana kelompok yang terpisah langsung dihabisi oleh Sahyu. Hingga akhirnya hanya beberapa orang saja yang tersisa dan bisa mengejar Sohan yang telah berhenti di ujung bangunannya. Sohan berhenti pun mengatakan, jika jumlah kalian tinggal sedikit. Mendengar hal itu, seketika itu juga para anggota klan Bailey yang mengejarnya sampai ke sana tersadar jika memang benar anggota mereka telah berkurang banyak. Ditambah lagi, mereka semakin dibuat panik ketika menyadari jika mereka telah terkepung oleh anggota Paksi Unorthodox yang berlumuran darah setelah menghabisi rekan-rekan mereka. Sementara itu, kediaman klan Bailey sendiri kini telah dilapis jago merah hingga mengepulkan asap kehitaman ke angkasa. Bailey Mugyol yang sedang mengejar Sohan pun sontak menghentikan larinya ketika ia tersengaja melihat kepulan asap dari arah kediamannya. Seketika itu juga, Bailey Mugyol yang murka meneriakkan nama Jin Sohan yang langsung menggema ke penjuru kotanya. Teriakan itu pun tentu terdengar oleh Sohan yang tengah menikmati cemilannya setelah menghabisi seluruh anggota klan Bailey yang mengejarnya tadi. Dengan santainya, ia melirik ke arah Bailey Mugyol yang mendatanginya dan bertanya, Apa? Ha? Tentu saja, sikap Sohan yang seperti itu langsung membuat Bailey Mugyol naik darah. Hingga seketika itu juga melompat menerjangnya. Melihat pergerakannya yang begitu agresif, Sohan pun menendang bakul bakpao di depannya yang langsung bertebangan ke arah Bailey Mugyol. Hingga ketika Bailey Mugyol menggunakan tinjunya, isi bakpao-nya malah muncrat mengotori wajahnya. Bersamaan dengan itu, Sohan pun menebaskan pedangnya, menyerangnya menggunakan Sworgi. Seketika itu juga Bailey Mugyol yang refleks menahannya langsung terdorong mundur ke belakang. Hal itu pun langsung membuat Sohan memujinya jika Bailey Mugyol punya refleks yang bagus bagi seorang tua bangka sepertinya. Ejekan itu pun membuat Bailey Mugyol yang termakan emosi langsung menyerang balik menggunakan teknik tinjunya. Namun, meskipun serangannya berhasil menghancurkan gerobak bakpao di sana, Bailey Mugyol malah dikejutkan ketika melihat Sohan yang berhasil menghindarinya, bahkan kembali berusaha kabur darinya. Seketika itu juga, Bailey Mugyol melompat mengejar Sohan. Namun, ia sama sekali tak bisa menangkapnya karena Sohan terus meliuk-liuk di jalanan tempat yang sangat rumit. Ditambah lagi, Sohan kini melompat masuk ke sebuah rumah bordil bernama Golden Floor yang membuat Bailey Mugyol menghentikan pengejarannya. Bagaimana mungkin ia harus memasuki sebuah rumah bordil di siang bolong seperti ini hanya untuk mengejar sebuah parasit? Meski Bailey Mugyol merasa jika itu memalukan, dengan rasa keterpaksaan, akhirnya ia pun masuk ke rumah bordilnya, di mana Sohan langsung berteriak menyambutnya. Sang Peace King dari klan Bailey sudah ada di sini. Bawakan wanita tercantik yang ada. Bahkan 3 wanita dan 1 malam tidak akan cukup baginya. Woi, apa yang kalian semua lakukan? Cepatlah, layani sang Peace King dari klan Bailey ini. Tentu saja, teriakan Sohan semakin membuat Bailey Mugyol murka. Namun, meski Bailey Mugyol menyuruh Sohan untuk menutup mulutnya, Sohan semakin keras berteriak. Oi, dia bilang dia butuh 4 bukan 3. Dan tepat setelah Sohan mengatakan itu, Bailey Mugyol langsung melompat ke arahnya, di mana ia bersiap dengan tinjunya. Tentu saja, Sohan pun tak hanya tinggal diam, ia langsung menangkisnya, bahkan berkelit di udara. Hingga mereka pun berdua kembali tiba ke lantai pertama. Setelah pertarungan yang menghancurkan sekitarnya, Sohan pun mengatakan, Kau boleh pergi ke tempat lain kalau tidak suka perempuan di sini. Apa kau memang harus menghancurkan bordil yang seperti ini? Kau cukup emosian bagi seorang pak tua ya? Mendengar hal itu, Bailey Mugyol pun menekankan. Jin Sohan berhentilah melarikan diri. Dan sebelum Bailey Mugyol menyelesaikan kalimatnya, Sohan telah lebih dulu melarikan diri dari sana. Tentu saja, hal itu membuat Bailey Mugyol semakin merasa jengkel padanya. Namun, belum sempat ia mengejarnya, pemilik rumah bordilnya berlari mendatanginya, di mana ia meminta kompensasi atas kekacauan di rumah bordilnya. Sayangnya, alih-alih menjawabnya dengan sebuah perkataan, Bailey Mugyol yang sudah terlanjur murka
langsung menghantam pemilik bordilnya hingga ia jatuh pingsan seketika. Sementara itu, orang-orang di luar mulai berkumpul karena asap hitam yang mengepul di kediaman klan Bailey. Mereka semua penasaran apa yang telah terjadi di sana. Soan yang telah berada di sana juga ikut nimbrung dengan mereka. Apa mereka sudah dengar? Paksion ortodok pasti sedang menginvasi. Apa klan Bailey sudah melakukan sesuatu pada mereka ya? Di tengah rasa penasaran mereka, tiba-tiba saja Bailey Mugyol muncul di sana, yang hendak membuat mereka semua terkejut. Namun, keterkejutan mereka semakin bertambah ketika tiba-tiba saja salah satu bangunan kediaman klan Bailey runtuh, yang menimbulkan suara bergemuruh seperti ledakan. Di tengah ketakutan orang-orang yang bahkan langsung menundukkan kepalanya, Soan melirik ke arah Bailey Mugyol, tersenyum mengatakan, "Astaga, bahkan pada petir di surga pun meledak. Apa kalian Bailey akan baik-baik saja?" Tentunya, perkataan Soan membuat Bailey Mugyol semakin tak bisa menahan diri, di mana ia bahkan melepaskan teknik tinjunya, meskipun di depannya ada banyak warga yang tak bersalah. Untungnya, Soan langsung melesat maju dan menahan teknik tinjunya, meski itu membuatnya terlempar mundur lumayan jauh. Melihat sebuah celah yang terbuka lebar, di saat Soan terlempar seperti itu, Bailey Mugyol pun langsung menyambarnya. Namun, sebelum ia bisa melepaskan tinjunya, sebuah anak panah melesat ke arahnya, hingga Bailey Mugyol pun mau tak mau harus mengubah gerakannya untuk menangkis anak panah tersebut. Meski Bailey Mugyol berhasil menangkis anak panah yang pertama, pemimpin Nam Chulzo kembali melepas anak panah yang kedua, hingga Bailey Mugyol pun mau tak mau harus kembali menangkisnya. Namun, dikala ia menangkis anak panahnya, Soan juga langsung menyerangnya, yang membuat Bailey Mugyol langsung terlempar hingga menabrak gerobak ikan di belakangnya. Video ini pun diakhiri dengan, di tengah bau amis dari ikan-ikan yang mengenai wajahnya, Bailey Mugyol mengatur napasnya. Ia merasa benar-benar kacau. Bahkan selama ini, ia belum pernah melakukan pertarungan sekacau ini sebelumnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.